Halo Pisces, welcome back to my channel. Pisces, apa kabar? Semoga Pisces semua selalu sehat dan bahagia. Buat Pisces, kita akan persembahkan suatu readingan yang berjudul perasaan terdalamnya dia. Oke, kita akan lihat saat ini perasaan terdalamnya dia seperti apa. Oke, kamu fokuskan orangnya, siapa dia. Dan di sini buat Pisces, ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Pisces, kita akan lihat di sini perasaan terdalamnya dia. Oke. Energi di sini juga bisa berbolak-balik ya. Bisa saja yang kebaca nanti energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan ya. Perasaan terdalamnya dia. Oke. I bury myself in work to forget you. I know I messed up everything I had behind material thing. Oke, kita akan lihat ya. Buat Pisces di sini. Oke. Kita akan bacakan di sini satu persatu dari kartu yang sudah kita tebar ya buat Pisces. Dimana ya tidak semua juga akan resonate nantinya ya buat Pisces. Bagi yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Kartu pertama, I bury myself in work to forget you. Nah, aku mengubur diriku dalam pekerjaan untuk melupakan kamu. Wah, di sini ada kondisi hubungan kamu dengan dia itu sudah terputus, sudah terpisah, sudah break, atau saat ini yang LDRan. Nah, yang LDRan mungkin supaya nggak keinget sama kamu gitu ya, nggak keterusan kepikiran kamu, nggak keterusan ya selalu ada bayang-bayang kamu. Ya udah, aku saat ini fokus dengan pekerjaan aku fokus dengan ya finansial aku fokus dengan diri aku sendiri saat ini. Aku tidak ingin mikirkan kamu dulu, aku tidak ingin mikirkan percintaan dulu gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi di sini saat kamu terpisah atau kondisinya kamu saat ini dengan dia sudah bebas ya, seperti burung ya, terbang ke sana kemari itu bebas, tidak ada yang akan menghalangi gitu ya. Nah di sini bisa saja perpisahan kamu itu dikarenakan adanya orang ketiga ya, yang membuat kamu ya udah aku tidak mau lagi mikirin dia, aku tidak mau lagi mikirin percintaan yang membuat hati aku ya sakit gitu ya. Jadi ya di sini kamu lebih untuk ke diri sendiri dulu. Aku pengen bahagia diri aku aja, aku pengen melupakan semuanya. Karena saat aku cinta, saat aku sayang, ternyata dia menjauh. Saat aku benar-benar pengen miliki dia, ternyata dia menghadirkan orang ketiga. Nah itu yang menjadikan diri kamu itu bisa saja trauma ya dengan suatu percintaan, sehingga kamu di sini bisa saja tidak bisa membuka hati kamu untuk beberapa orang yang akan datang kepada kamu nantinya. Jadi ya udah, aku pengen fokus dulu ke pekerjaan aku aja. Nah itu yang gambaran dari perasaan kamu yang terdalam ya, perasaan dia yang terdalam bisa saja. Nah di sini ada I know I messed up everything. Nah di sini dia mengatakan aku tahu aku mengacaukan segalanya ya. Nah di sini dia merasakan dia salah ya. Bisa saja dia yang membuat hubungan ini hancur. Entah itu karena dia menghadirkan orang ketiga, entah dia suka on off, atau dia hanya fokus dengan diri sendiri, atau dengan keegoisan dia gitu ya. Dan bisa saja dia tidak terlalu memperhatikan kamu.
Dia tidak terlalu mempedulikan kamu. Jadi di sini dia merasa bersalah. Rasa ingin minta maaf kepada kamu. Karena saat terpisah, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidup dia. Yang biasanya kamu ada hubungi dia, ya, ada nge-DM dia atau WA dia atau chat dia, nanyain kabar. Nah sekarang semua itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu kamu merasa kehilangan. Dan itu kamu menyadari bahwa kamu yang bersalah. Aku yang mengacaukan semuanya. Jadi kondisinya di sini ya, bisa nggak ya kamu maafin aku? Aku rasanya tidak bisa nih ngapa-ngapain tanpa kamu. Hidup aku terasa hampa tanpa ada kamu. Aku sadar ini salah aku sih gitu ya. Jadi ya rasa ingin terkoneksi lagi dengan kamu itu dia ada. Aku tahu ya. Aku mengacaukan semuanya. Aku merasa bersalah memang. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku. Nah, itu yang perasaan di dalamnya dia. Dimana apa yang dia perbuat kepada kamu, yang menyakiti kamu, dia rasa ingin minta maaf kepada kamu. Karena dia sudah menyadari kesalahan dia. Itu yang dia pikirkan saat ini. I hide behind material. Nah, saya bersembunyi di balik hal-hal yang materi. Jadi di sini sebagian dari kamu ada ya perasaan terdalamnya dia itu, wah aku kok ngelihat dia itu gimana ya, dia seseorang yang pria yang berkarir gitu ya atau dia wanita karir gitu. Jadi aku melihat dia itu serasa ya aku pengen miliki dia gitu. Secara dia itu punya semuanya gitu ya. Seakan-akan dia menginginkan kamu itu ada sesuatu yang diinginkan, ada suatu imbalan gitu ya, ada sesuatu yang dia manfaatin dari kamu. Jadi itu yang dipikirkan oleh dia. Kayaknya oke juga nih gitu ya, aku bisa santai juga nantinya. Secara kan dia punya perusahaan, dia punya mobil ya, dia punya rumah, udah mapan. Nah aku mah ntar bisa nyantai aja gitu ya. Jadi di situ ada pemikiran dia atau perasaan di dalamnya dia, di mana dia pengen terkoneksi dengan kamu itu ada satu hal yang dia inginkan seperti itu ya. Nah, kita di sini lanjut dengan kartu berikutnya, perasaan terdalamnya dia. Kita akan lihat lagi. I wish things could be different. Nah, di sini dia merasakan ya. Saya berharap hal-hal bisa berbeda. Berbeda seperti apa? Dia menyadari bahwa dia punya rasa ya terhadap kamu. Tapi dia khawatir, ada rasa ragu, pengen mengungkapkan kepada kamu. Jadi pertemanan ini ya biar aja lah seperti ini. Nah gitu. Karena suatu saat dia takut saat dia menyampaikan kepada kamu bahwa dia menyukai kamu atau mencintai kamu. Nah dia merasa khawatir atau takut nanti kamunya malah jadi akan benci ke dia. Jadi biarlah ini sebagai rasa persahabatan aja. Itu perasaan dia ya. Tetapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam dia pengen semua itu berbeda ya. Dia ingin berbeda hubungan ini. Dari persahabatan dia pengen ya menjadikan kamu itu seseorang yang benar-benar hadir dalam hidup dia, hadir mengisi hari-hari dia, bisa ya merawat dia, bisa membagikan dia, ya bisa jadi teman hidupnya dia. Nah itu yang diharapkan dia. Dia pengen ada suatu berbeda ya situasinya, kondisinya dengan kamu saat ini. Jadi ya seperti apa ya kedepannya, seandainya aku dengan dia, seandainya dia menerima aku gitu ya. Kalau aku sih pengen bahagiain dia, aku pengen selalu berada dekat dia. Aku saat dia sedih pun, saat dia butuh aku akan selalu bersedia ya, seperti itu perasaan dia terdalam ya. Sangat ingin sekali dia bisa ada hubungan yang lebih dengan kamu. Nah di sini ada I'm becoming a better person. Saya akan menjadi seseorang yang lebih baik. Gitu ya. Nah, itu yang dia rasakan. Bisa saja saat ini
dia mungkin merasa belum menjadi orang yang terbaik buat kamu, atau dia belum bisa nih berkomitmen dengan kamu dikarenakan dari segi materinya dia atau finansialnya dia yang belum mencukupi. Sehingga di sini dia sadar, dia tahu ya, aku saat ini belum yang terbaik buat kamu, tapi aku yakin dengan usahanya aku, dengan perjuangan aku akan menjadi orang yang terbaik buat kamu gitu ya. Atau bisa saja di sini kondisinya dia memang orang yang benar-benar dulunya berantakan, dulunya memang tidak ada arah tujuan hidupnya, dan dikarenakan bisa saja dia kurang perhatian dari orang tua, dari keluarga. Ternyata setelah ketemu kamu, dia merasakan, wah, aku menjadi orang yang lebih baik. Ternyata kamu itu bisa ya merubah semua yang ada dalam hidup aku. Nah, itu yang dirasakan oleh dia. Jadi di sini kondisinya kebaikan itu dia rasakan setelah bertemu kamu, setelah ketemu dengan kamu. Jadi dia sangat berterima kasih sekali kepada kamu, di mana hidupnya lebih baik. Kalau mungkin ya tidak ada kamu, tidak ada pertemuan antara kamu dengan dia sadar nantinya dia entah akan menjadi apa gitu ya. Seperti itu yang dia rasakan. Itu perasaan terdalamnya dia ya. Nah, untuk bottom of the deck-nya kamu di sini. Nah, di sini ada we both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu aku bukan yang terbaik untukmu. Nah, ini sama ya. Jadi bisa dikatakan aku pengen nih cari pekerjaan dulu. Aku pengen cukupkan dulu materi finansial kita. Jadi kita itu bisa ya, kedepannya seperti apa, kita akan bisa berkomitmen nantinya, kita akan bahagia nantinya ke depan, aku yakin. Jadi walaupun saat ini dia merasa bahwa dia bukan terbaik buat kamu ya, aku bukan terbaik buat kamu. Jadi tapi aku yakin nantinya ke depannya akan bisa lebih baik ya. Itu sama dengan ini, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Bisa saja dari kamu, dari dia ya, ada suatu perbedaan dari segi umur atau keyakinan di sini, atau yang LDR-an di sini. Jadi karena dia merasakan bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu, dia rela melepaskan kamu, dia rela mengikhlaskan kamu, mencari kebahagiaan kamu yang lain gitu. Itu karena ketulusan dia sih, karena dia merasa tidak akan bisa melihat kamu menderita kalau hidup bersama dia, sementara dia tidak punya pekerjaan ya, dia keluarganya yang terlahir dari keluarga yang sederhana gitu ya. Jadi dia merasakan bahwa beranggapan, nah aku merasa tidak akan bisa membahagiakan kamu. Nah itu yang dirasakan. Kita akan lihat lagi ya di sini buat Pisces, dia perasaan terdalamnya dia seperti apa. Di sini juga bisa berbolak-balik ya energinya. Udah ada satu, ada Death, oke. Knight of Wands, ada Queen of Cups, ada Nine of Cups, oke. Ada Nine of Wands. Maaf ya jika ada suara-suara yang agak sedikit mengganggu, karena kita ya seperti biasa rumah kita berdekatan. Di sini ada kartu Death ya. Kita susun dulu ya. Ada kartu Death di sini. Scorpio, zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini. Ada Knight of Wands, ada elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan ada Cup di sini, Queen of Cup. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada juga Wands, elemen api udah ya tadi ya, dan juga ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri di sini ya.
Nah, itu sepertinya semua zodiak ada terdiri dengan kamu ya. Tetapi kebanyakan di sini ada elemen air ya. Nah, itu Cancer, Pisces, Scorpio itu yang sepertinya dominan dengan kamu ya saat ini. Kita akan lihat di sini ada kartu death. Ada suatu hubungan yang berakhir antara kamu dengan seseorang, tetapi dia masih pengen pertahankan hubungan itu. Dia pengen masih berjuang untuk memiliki kamu di sini. Dia merasakan bahwa tanpa dia itu ya aku merasa hampa. Aku merasa sendiri di sini. Ya, aku pengen menunggu hari di mana kamu akan menerima aku kembali. Itu yang dirasakan dia. Ya, walaupun di sini kondisinya dia terkoneksi dengan orang-orang lain, banyak dia punya pilihan-pilihan yang bisa mungkin yang akan menerima dia ya. Beberapa orang itu akan bisa terkoneksi sama dia, tetapi dia memilih untuk menunggu hari di mana kamu akan menerima dia kembali, seperti itu. Karena perasaan terdalamnya dia itu merasa di mana ya, aku harus memperjuangkan hubungan ini karena aku merasa udah nyaman sama dia. Aku merasa ya kamu itu memang butuh diperjuangkan gitu. Kamu pantas untuk diperjuangkan. Dikarenakan kamu itu dia orang yang baik ya. Atau bisa dikatakan kamu itu orangnya bisa membuat rasa nyaman saat ketemu kamu, saat berada di dekat kamu. Aku merasa nyaman. Aku tidak tahu ya kenapa itu bisa terjadi. Justru setelah kita terpisah, aku merasakan hal itu. Nah, jadi setelah kamu terpisah itu, akhirnya semakin kamu ingin melupakan dia, semakin kuat rasa itu, ya, rasa ingin memperjuangkan kamu lagi. Itu yang dirasakan oleh dia, perasaan terdalamnya dia. Jadi walaupun di sini kondisinya dia dalam keadaan apapun ya, atau dimanapun dia berada saat ini, dia masih tetap memperjuangkan kamu sebenarnya. Walaupun di sini kondisinya kamu sudah jadi milik orang lain gitu ya. Jadi dia merasakan justru dengan kamu itu sudah menjadi milik orang lain, dia merasakan wah kenapa sih nggak aku aja yang dapetin dia, kenapa sih nggak sama aku aja gitu ya. Ada rasa seperti persaingan gitu ya di sini yang dia rasakan. Jadi ya akhirnya dia mencoba untuk mencari selah-selahnya. Dia mencoba kepo-kepoin sosial media kamu. Gimana ya? Jangan-jangan dia juga berharap nih kamu dengan pasangan bisa putus gitu ya. Jadi bisa kamu kembali ke dia. Nah, itu harapan dia. Tapi dia sangat memperjuangkan itu. Dia masih mempertahankan perasaannya dia. Perasaan yang dia miliki kamu itu masih dipertahankan. Dia mungkin bisa saja sini keegoisan dia juga sih. Dimana wah tidak bisa melihat kamu itu bahagia dengan orang lain gitu. Itu yang dirasakan oleh dia. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Tapi sebagian dari kamu sih memang tidak mempedulikan dia ya. Sebagian dari kamu di sini lebih fokus ke pekerjaan aja. Ya udah aku fokus ke diri aku aja. Aku tidak mau walaupun dia katanya dia berubah gitu ya, katanya dia sudah berubah, tidak toksik lagi, atau dia tidak manipulatif lagi. Nah, tapi aku tidak percaya gitu. Tapi aku ya udah, aku tidak mau lagi mikirin dia. Itu yang kamu rasakan. Aku fokus aja ke pekerjaan aku fokus aja ke keluarga aku fokus aja ke diri aku. Itu yang kamu rasakan. Karena kamu juga lelah ya, capek dengan seseorang yang benar-benar menguras perasaan dan hati kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Perasaan terdalamnya dia. Siapa dia? Apakah benar-benar ada orang baru di sini yang akan terkoneksi sama kamu? Kita akan kumpulkan dulu ya. Nanti kita akan ambil. Oke. Kita ambil lagi ya. Oke, di sini kita akan lihat. Ini ada sebuah gambar hati yang disinari sebuah bulan ya, dimana kamu
akan ada nih. Kalau kita lihat terkondisi dengan ini, akan ada suatu harapan bagi kamu saat kamu memang bisa melupakan dia. Don't make decision based on goal or what you think you should do, for it's only in being true to yourself that you can be true to other. Nah, di sini kamu merasakan ya itu cinta dari seseorang, dan kamu juga merasakan harus bisa membuka hati nih gitu ya. Kamu bisa saja saat ini terkoneksi dengan beberapa orang ya, yang akan bisa memberikan cinta kepada kamu, dimana keinginan kamu kan pengen nih, aku pengennya orang itu tidak seperti dulu gitu, aku pengen seseorang itu yang lebih mengerti aku, yang bisa melihat diri aku apa adanya, seperti itu. Jadi di sini kondisinya, nah itu ada harapan, a message for you. Ada seseorang yang lagi memikirkan kamu di sini, memikirkan gimana bahwa dia merasakan, wah aku ada rasa cinta nih sama dia. Karena setelah melihat kamu itu sepertinya dia kesepian gitu. Bukan itu ya. Jadi maaf, sepertinya dia melihat kamu itu di dalam suatu kesedihan. Sepertinya dia kemana-mana suka sendiri ya. Sepertinya kemana-mana dia selalu ya sendiri gitu. Jadi aku beranggapan kamu itu ya tidak punya pasangan. Jadi seseorang itu melihat kamu itu ya rasanya gimana ya melihat dia, rasanya ada rasa pengen melindungi dia. Nah itu yang dirasakan oleh dia, Pisces, ke kamu. Jadi seseorang yang memikirkan kamu itu saat ini, dia orang yang benar-benar pengen membuat kamu bahagia. Dia pengen memberikan semua cahaya-cahaya itu ke kamu, seperti itu. Itu gambaran di sini bagi kamu ya. Jadi mimpi kamu di sini, walaupun kamu saat ini ya udah aku fokus dengan pekerjaan dulu, aku tidak mau hubungan percintaan dulu karena aku capek, aku lelah, aku tidak mau ribet ya masalah-masalah itu lagi. Tetapi dengan tidaknya kamu memikirkan itu, nah justru itu datang ke kamu. Seseorang itu memikirkan kamu, cahaya itu muncul. Bisa saja itu semesta mengirimkan, Tuhan mengirimkan itu ke kamu. Karena ya karmanya yang kamu dapatkan juga bisa jadi ya, kamu merasakan bahwa ya aku disakiti, aku dikhianati, dan akhirnya Tuhan berikan kamu jalan di mana dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar menjadi belahan jiwa kamu nantinya, seperti itu Pisces. Ya, mudah-mudahan di sini ya kamu akan bisa ya bertemu dengan orang itu yang punya perasaan yang sangat benar-benar tulus kepada kamu. Dia merasakan itu karena dengan melihat saat dia kamu sedih, dia merasakan wah ternyata dia sedih, aku pengen deh menghibur dia. Nah itu perasaan terdalamnya dia. Seakan-akan dia mempunyai suatu chemistry dengan kamu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Seperti itu ya, buat Pisces. Oke? Semoga Pisces bisa terhibur ya dengan readingan kita hari ini. Sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.